Pemirsa, seorang pria paruh baya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat memperkosa anak kandungnya yang berusia 16 tahun hingga hamil. Pelaku sempat berdalih saat ditangkap polisi. Sementara itu, polisi juga menangkap seorang pria yang mencabuli anak tirinya karena hobi menonton video porno. Polisi menangkap SH di rumahnya di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saat ditangkap, pria 69 tahun ini tidak mengakui telah memperkosa anak kandungnya dan berdalih lupa. Akhirnya, pria yang telah ditinggal meninggal istrinya 3 tahun lalu ini mengakui perbuatannya. SH memperkosa anak gadisnya yang berusia 16 tahun sejak November lalu. Hingga kini hamil 6 bulan. Perilaku bejat SH terbongkar setelah dilaporkan kakak korban. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, polisi juga menangkap EJ, pria 50 tahun yang mencabuli anak tirinya. Aksi warga Agam Sumatera Barat ini terbongkar setelah korban yang berusia 14 tahun lapor ke ibunya. Pertimbangan dari si korban mengingat mungkin ini adalah ayah tiri, mungkin itu menjadi pertimbangan bahwasanya si korban tidak ujuk-ujuk untuk melaporkan atau menceritakan kepada ibu kandungnya. Selain keterangan para korban dan pelaku, polisi menyita berbagai barang bukti sebagai penguat kasus. Kedua ayah bejat ini bakal dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Seorang ayah di Barito Utara, Kalimantan Tengah tega memperkosa putri kandungnya yang masih di bawah umur. Ironisnya, sang ayah juga mengajak 3 temannya untuk turut serta memperkosa anaknya secara bergantian di tempat berbeda. Pria ini ditangkap aparat Polres Barito Utara setelah dilaporkan istrinya karena menodai putri kandungnya yang masih di bawah umur. Perbuatan bejat sang ayah terjadi saat korban ditinggal ibunya yang sedang pulang kampung. Ironisnya, dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata juga mengajak 3 rekannya untuk memperkosa korban secara bergantian dan bahkan di waktu yang berbeda. Sementara pelaku mengaku tega memperkosa darah dagingnya itu karena pengaruh minuman keras dan ditinggal sang istri. Semua pelaku teman bapaknya berpura-pura silaturahmi ke rumah bapaknya, kemudian pura-pura kencing, dan kemudian masuk kamar upaya paksa bujuk rayu untuk melakukan aksinya tersebut. Dari ayahnya sendiri, apa itu ada ancaman? Untuk ayahnya sendiri dalam keadaan mabuk, kemudian tidak sadarkan diri dan melakukan aksinya tersebut bejatnya kepada anak kandungnya sendiri. Atas perbuatan bejatnya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Barito Utara. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 jenazah bayi ditemukan dalam kotak makan di sebuah kamar kos di Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga penemuan tersebut berkaitan dengan praktek aborsi ilegal. Minggu malam kemarin, warga Kelurahan Daya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan penemuan 7 jenazah bayi yang tersimpan di dalam kotak makan. Penemuan 7 jenazah bayi berawal dari pemilik kos yang curiga akan bau menyengat dari kardus yang berada di depan pintu kamar penghuni kos. Pemilik kos lantas melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RW dan aparat kepolisian setempat. Setelah diperiksa, warga pun terkejut bahwa bau menyengat berasal dari 7 jenazah bayi yang tersimpan di dalam kotak makan. Kayaknya 3 box toh, yang di atas itu kayaknya enggak tahu apa itu isinya di dalam karena memang itu bau. Bau sekali. Jadi yang kedua itu dibongkar anunya, tapi kan dari itu bilang apa isinya toh di dalam, jadi terpaksa dibongkar, ternyata itu nih bayi. Bayi isinya. Iya, karena ada rambutnya toh, ada rambut, ada batu kepalanya. Oh begitu. Iya. Berapa banyak bayi kita lihat itu? Ya. Di satu box itu berapa banyak? 1, Ji. Pemilik kotak makan yang berisikan 7 jenazah bayi diketahui milik seorang mahasiswi Perguruan Tinggi Ilmu Kesehatan asal Kabupaten Tanah Toraja. Temuan 7 jenazah dalam kotak makan diduga berkaitan dengan praktek aborsi ilegal.
Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Menanggapi viralnya video aksi pasangan sejenis di sebuah kafe di Jakarta Selatan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berjanji akan memberikan pengawasan ekstra. Karena terbatasnya jumlah petugas, Wakil Gubernur juga mengimbau warga tak segan melapor jika menemukan kejadian serupa. Sebuah video syur pasangan sejenis yang tengah beredar di media sosial menggambarkan dunia maya. Dalam video tersebut terlihat sejumlah pasangan sejenis sedang bermesraan di sebuah kafe yang berlokasi di Jalan Warung Jati Barat, Jakarta Selatan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berjanji akan melakukan penertiban dan pengawasan ekstra terhadap lokasi berkumpulnya pasangan sejenis. Riza mengakui selama ini keterbatasan petugas membuat pengawasan belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Riza mengimbau warga berani melapor jika menemukan tempat atau kejadian menyimpang agar segera ditindak. Kejadian seperti ini, kejadian yang tidak kita harapkan ya. Dan ini menjadi perhatian kami di Pemprov ya untuk menjaga Jakarta lingkungannya dan untuk terus dapat dibersihkan dan ditertibkan. Silakan masyarakat, tentu kami punya keterbatasan jumlah aparat dan lain sebagainya, butuh dukungan masyarakat. Jadi silakan masyarakat informasikan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, hari ketiga sosialisasi perluasan ganjil genap di wilayah DKI Jakarta, sejumlah jalur alternatif terpantau padat merayap pada Rabu pagi. Berikut laporan Vito Erlangga dan juga juru kamera Aris Setiawan dan Laksana di salah satu kepadatan baru di Jalan Basuki Rahmat Jatinegara. Ya baik pemirsa, pasca perluasan titik ganjil genap di wilayah DKI Jakarta, sejumlah jalur alternatif menuju ke arah Jakarta terpantau padat merayap hingga Rabu pagi. Salah satunya di tempat di mana saat ini kami melaporkan, yaitu di sepanjang Jalan Basuki Rahmat Jatinegara, Jakarta Timur. Meskipun seperti kita ketahui, Jalan Basuki Rahmat ini merupakan salah satu akses dari Bekasi menuju ke Jakarta yang memang acap kali ramai, khususnya pada jam-jam sibuk, akan tetapi kepadatan diperparah dengan adanya perluasan ganjil genap yang mana saat ini berdasarkan pemantauan kami hingga Rabu pagi sejumlah kendaraan roda 4 khususnya kendaraan dengan plat ganjil di tanggal genap nampak memilih ruas Jalan Basuki Rahmat untuk menghindari sejumlah titik ganjil genap baru seperti Jalan Pramuka dan Jalan DI Panjaitan. Dan seperti kita ketahui bahwa memang sejak 6 Juni kemarin, Pemprov DKI Jakarta telah resmi memperluas titik ganjil genap dari awalnya 13 titik menjadi 26 titik. Meskipun demikian, hingga saat ini Dirlantas Polda Metro Jaya menyebut saat ini masih menerapkan masa uji coba hingga tanggal 12 Juni mendatang. Dan nantinya setelah masa uji coba selesai, maka penilangan akan kembali dilakukan di sejumlah titik baru. Jika titik baru sudah terdapat etle, maka akan dilakukan tilang elektronik. Akan tetapi di sejumlah titik yang belum tersedia kamera etle, maka penilangan akan dilakukan secara manual. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Aris Setiawan, Laksana, iNews melaporkan. Seorang ibu di Sampang, Madura melahirkan bayi di pinggir jalan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.